Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk mengerjakan semua amalan yaumi yang harus antum kerjakan selama di rumah. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran IPA kelas 8 KD 31. Bagian pertama sambungan dari materi sebelumnya, yaitu gerak pada makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sistem gerak pada manusia, bagian sendi dan otot. Kompetensi dasar dari materi kita adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. KD 41-nya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sendi dan otot melalui video pembelajaran dan dapat menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Nah, sistem gerak pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif yaitu tulang, sedangkan sistem gerak aktif adalah otot. Nah, tulang ini dihubungkan oleh yang namanya sendi. Nah, kemudian tulang dan otot disatukan oleh bagian otot yang disebut dengan tendon. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang tulang. Selanjutnya kita akan bahas tentang sendi dan otot. Sendi. Sendi merupakan bagian yang menghubungkan tulang-tulang penyusun rangka. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak. Ada 2 jenis, yaitu sinkondrosis dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago, contohnya antar tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, sinfibrosa dihubungkan jaringan ikat serabut fibrosa, contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau suturan. Nah, ini contoh dari sinkondrosis, hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Ini adalah contoh dari sinfibrosa, hubungan antara tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerak, dihubungkan oleh jaringan kartilago, contohnya hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada, hubungan antara tulang-tulang pergelangan kaki, dan antar ruas tulang-tulang belakang. Nah, ini contohnya. Tulang belakang dihubungkan oleh sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak yang bebas. Pada hubungan antar tulangnya terdapat rongga sendi yang berisi cairan minyak sendi disebut dengan sinovial. Ada 6 jenis dari sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama, sendi geser atau plen, sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser. Contohnya hubungan antar tulang-tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang kedua, sendi pelana atau saddle, sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah. Contohnya hubungan antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang ketiga, sendi gulung atau condyloid memungkinkan dua sumbu gerakan yaitu meluruskan dan membengkokkan, contohnya penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang keempat, sendi engsel atau hinge memungkinkan gerak ke satu arah seperti engsel pintu, contohnya siku dan lutut. Yang kelima, sendi peluru atau condyloid, sendi yang memungkinkan gerak ke segala arah, contohnya tulang lengan dengan gelang bahu dan hubungan antar tulang panggul paha dan antara tulang panggul dan tulang paha.
Yang terakhir, yang keenam adalah sendi putar atau pivot, sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak berputar terhadap tulang yang lain. Contohnya, hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar, dan hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Contohnya, hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar. Nah, itu tadi dia 6 jenis sendi diartrosis. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi menggerakkan rangka. Jumlah otot yang menunjang tubuh manusia lebih kurang terdiri dari 650 otot. Berdasarkan bentuk dan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Ciri khususnya, bentuknya polos, kedua ujungnya meruncing. Mempunyai satu inti terletak di tengah, bekerja di luar kesadaran, lambat, teratur, dan tahan lelah. Ditemukan pada dinding rongga organ-organ di dalam tubuh, misalnya dinding saluran pernafasan, dinding saluran pencernaan, dinding pembuluh darah. Nah, ini dia gambaran dari otot polos. Itu dia, bentuknya polos, kedua ujungnya meruncing, dan terdapat satu inti di bagian tengah. Yang kedua, otot lurik atau otot rangka. Ciri khususnya, bentuk silinder seperti tabung, terlihat bagian gelap terang jika diamati dengan mikroskop, mempunyai banyak inti terletak di pinggir sel, bekerja di bawah kesadaran, cepat, tidak teratur, dan mudah lelah, ditemukan pada bagian terluar tubuh di bawah kulit. Nah, ini gambaran dari otot lurik. Kumpulan otot lurik akan membentuk serabut otot, kemudian serabut otot akan membentuk berkas otot akhirnya akan membentuk otot yang biasa kita sebut dengan daging. Otot terbagi dua jenis, yaitu otot ventrikel memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Tendon, bagian yang melekat pada tulang. Ini adalah dua jenis dari otot lurik. Nah, ini gambaran dari bentuk otot lurik kita. Nah, ini serabut otot. Kumpulan dari serabut otot akan membentuk berkas otot. Kumpulan dari berkas otot akan membentuk daging. Nah, ini dia. Dan bagian yang melekat pada tulang disebut dengan tendon. Sedangkan ventrikel adalah semua bagian yang bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Otot yang ujung atasnya terdapat dua tendon disebut dengan otot bicep. Sedangkan otot yang ujung atasnya terdapat 3 tendon disebut dengan otot tricep. Yang ketiga, otot jantung. Ciri khusus dari otot jantung, sel-selnya berbentuk tabung dan bercabang dan memiliki bagian gelap terang seperti otot lurik. Mempunyai satu inti terletak di tengah sel, bekerja di luar kesadaran seperti otot polos, lambat dan tahan terhadap kelelahan hanya ditemukan di jantung. Jadi otot jantung ini khusus, bentuknya seperti otot lurik tapi cara kerjanya seperti otot polos. Nah, ini dia gambaran dari bentuk otot jantung. Bentuknya seperti otot lurik tapi bercabang dan kerjanya seperti otot polos. Nah, inilah gambaran dari masing-masing otot. Otot polos bentuknya seperti otot lurik, tapi bercabang, memiliki inti di tengah. Kalau otot polos terdapat di dinding-dinding bagian dalam tubuh, seperti dinding saluran pencernaan, bentuknya polos, bagian ujungnya meruncing dan tengahnya membesar, terdapat inti di bagian tengah. Sedangkan otot lurik adalah otot yang berada di bagian luar tubuh manusia yang terletak di bawah kulit. Nah, jadi antum bekerja menggunakan otot lurik, bekerja di bawah kesadaran. Nah, bentuknya seperti tabung dan banyak inti terletak di bagian pinggir.
Oke, kita tadi sudah belajar tentang otot bisep dan trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki 2 tendon, sedangkan trisep adalah otot yang memiliki 3 tendon. Nah, kerja dari otot bisep dan trisep ini disebut dengan otot antagonis atau berlawanan. Arah gerak dari otot antagonis itu ada 5 macam. Yang pertama, ekstensi meluruskan, lawannya adalah fleksi membengkokkan. Nah, contoh dari ekstensi adalah meluruskan tangan, sedangkan fleksi adalah membengkokkan tangan ke arah atas. Nah, itu dia contoh dari ekstensi dan fleksi. Yang kedua, abduksi, menjauhi badan, dan adduksi, mendekati badan. Contoh dari abduksi, menjauhi badan adalah ketika antum lancang kanan. Contohnya ya, lancang kanan. Nah, itu abduksi, gerakan menjauhi badan. Sedangkan adduksi, lawan dari abduksi adalah mendekati badan, yaitu menurunkan tangan setelah kita lancang kanan. Contoh yang ketiga adalah depresi, menurunkan, dan elevasi, mengangkat. Ini contohnya adalah ketika antum mengangkat kepala ke atas, kemudian mengarahkannya ke bawah. Depresi adalah menurunkan, ketika antum mengarahkan kepala antum ke bawah, dan lawannya adalah elevasi ketika mengangkat kepala. Yang keempat, supinasi menengadah, lawannya pronasi menelungkup. Supinasi menengadah contohnya mengarahkan telapak tangan ke atas, dan pronasi lawannya adalah menelungkupkan atau mengarahkan telapak tangan ke bawah. Yang kelima, inversi membuka ke arah dalam dan eversi membuka ke arah luar. Contoh dari inversi adalah ketika menyerongkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah membuka ke arah luar tubuh. Nah, bisa antum cobakan satu-satu bagaimana arah gerak dari otot antagonis. Ekstensi dan fleksi, abduksi dan adduksi, depresi dan elevasi, supinasi dan pronasi, serta inversi dan eversi. Nah, ini contoh dari arah gerak antagonis pada gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah membengkokkan tangan, sedangkan ekstensi adalah meluruskan tangan. Ketika fleksi, otot bisep berkontraksi dan trisep relaksasi. Sedangkan pada saat ekstensi, bisep berrelaksasi sedangkan trisep berkontraksi. Ini bentuknya ketika kita lihat secara bergerak. Ini kontraksi, relaksasi, ini ekstensi, dan ini adalah fleksi. Nah, selain otot antagonis, ada juga kerja otot yang disebut dengan sinergis atau bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus. Nah, ini letak dari pronator teres dan ini pronator quadratus. Nah, ketika antum memutar tangan, mereka saling bekerja sama atau bersinergi. Jadi ada 2 jenis kerja otot. Yang pertama antagonis atau berlawanan, yang kedua sinergis saling bekerja sama. Oke, selanjutnya kita akan jawab kuis secara bersama-sama. Ada 5 soal yang harus kita jawab. Yang pertama, jaringan yang menghubungkan otot dan tulang disebut dengan A. Fascia, B. Ligamen, C. Tendon, dan D. Subcutis. Jawabannya adalah C. Tendon. Yang kedua, di bawah ini merupakan fungsi rangka tubuh atau skeleton kecuali A. Tempat pembentukan sel-sel darah, B. Melindungi alat-alat atau organ tubuh, C. Merasakan rangsang, dan D. Memberikan bentuk tubuh. Kira-kira jawabannya adalah C. Merasakan rangsang. Jadi fungsi dari skeleton atau rangka tubuh adalah tempat pembentukan sel darah, melindungi alat-alat atau organ tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tidak untuk merasakan rangsangan. Yang ketiga, tulang berbentuk cincin di saluran pernafasan termasuk
A. Tulang rawan hialin, B. Tulang rawan elastik, C. Tulang rawan fibrosa, D. Tulang rawan tulang sejati. Jawabannya adalah A. Tulang rawan hialin. Yang keempat, fungsi saluran Havers adalah sebagai tempat A. Dilaluinya pembuluh darah dan serabut saraf, B. Penumbuhan zat kapur, C. Pembentukan sel darah merah, D. Pembentukan sel tulang. Jawabannya adalah A. Dilaluinya pembuluh darah dan serabut saraf sehingga saluran Havers menjadi sumber nutrisi bagi tulang sejati. Yang kelima, fungsi rangka luar pada hewan arthropoda adalah A. Tempat menempelnya otot dan penggerak tubuh, B. Alat gerak dan penegak tubuh, C. Pelindung dan memberi bentuk tubuh, dan D. Memberi bentuk tubuh dan alat gerak. Jawabannya adalah C. Pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Oke, itu tadi kuis yang kita kerjakan bersama-sama. Selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya adalah membuat kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia, yaitu rangka, sendi, dan otot, dan mengerjakan LKPD bagian IPA semua yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang sistem gerak, khususnya sendi dan otot. Semoga Antum bisa memahami dengan baik materi ini dan menyimpannya dalam memori Antum, dan ketika ditanyakan kembali Antum bisa menjawabnya. Oke, jaga selalu kesehatan, jaga selalu makanannya, cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker setiap kali keluar rumah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.